Apa itu difraksi sinar X dan apa kegunaannya? Dalam suatu eksperimen difraksi sinar X atau XRD, sampel ditempatkan di bagian tengah instrumen dan disinari dengan berkas sinar X. Tabung sinar X dan detektor bergerak secara sinkron. Sinyal yang berasal dari sampel kemudian direkam dan ditampilkan dalam bentuk grafik, di mana muncul puncak-puncak yang berkaitan dengan struktur atom dari sampel tersebut. Sebagian besar material tersusun atas banyak kristal kecil, seperti butiran pasir di pantai. Masing-masing kristal tersebut terdiri atas susunan atom yang teratur, dan setiap atom terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh awan elektron. Pada skala inilah kisah difraksi sinar X dimulai. Sinar X atau X-ray merupakan gelombang cahaya berenergi tinggi yang memiliki periode berulang yang disebut panjang gelombang. Karena panjang gelombang sinar X mirip dengan jarak antar atom dalam kristal, efek interferensi khusus yang disebut difraksi dapat digunakan untuk mengukur jarak antar atom tersebut. Interferensi terjadi ketika gelombang sinar X saling berinteraksi. Jika gelombang sejajar, sinyal akan diperkuat. Fenomena ini disebut interferensi konstruktif. Jika gelombang tidak sejajar, sinyal akan saling meniadakan. Fenomena ini disebut interferensi destruktif. Ketika sinar X mengenai sebuah atom, energinya diserap oleh elektron. Elektron menempati tingkat energi tertentu di sekitar atom kan? Nah, karena energi tersebut tidak cukup besar untuk melepaskan elektron dari atom, maka energi yang diserap harus dipancarkan kembali dalam bentuk sinar X yang baru dengan energi yang sama seperti sinar X semula. Proses ini disebut hamburan elastik. Di dalam kristal, susunan atom yang berulang membentuk bidang-bidang kristal yang terpisah oleh jarak tertentu yang terdefinisi dengan baik. Ketika bidang-bidang atom tersebut dikenai berkas sinar X akan dihamburkan oleh atom-atom yang tersusun secara teratur. Penguatan sinyal yang sangat kuat terjadi pada sudut-sudut tertentu ketika gelombang hasil hamburan mengalami interferensi konstruktif. Fenomena inilah yang disebut difraksi. Sudut antara sinar datang dan sinar hambur disebut 2 theta. Agar interferensi konstruktif dapat terjadi, gelombang hasil hamburan harus berada dalam fase yang sama. Artinya, gelombang kedua harus menempuh kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Pada kasus ini, setengah panjang gelombang ditempuh pada sisi datang dan setengah panjang gelombang lainnya ditempuh pada sisi hamburan, sehingga menghasilkan tambahan satu panjang gelombang penuh. Pada sinar X berikutnya, satu panjang gelombang ditempuh pada sisi datang dan satu panjang gelombang lagi pada sisi hamburan, sehingga menghasilkan 2 panjang gelombang. Penguatan ini terjadi di seluruh bagian kristal. Sudut tepat terjadinya difraksi dapat ditentukan menggunakan segitiga yang ditunjukkan dengan warna merah. Sudut di bagian atas adalah theta. Sisi terpanjang merupakan jarak antar bidang atom, sedangkan sisi terpendek diketahui sebagai setengah panjang gelombang. Hubungan antara sudut difraksi dan jarak antar atom dapat ditentukan menggunakan fungsi sinus. Nah, dengan menyusun kembali persamaan tersebut, diperoleh persamaan yang dikenal sebagai hukum Braggs. Hukum ini dinamai berdasarkan Sir William Henry Braggs dan William Lawrence Braggs, pasangan ayah dan anak yang memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1915 atas penelitian mereka mengenai analisis struktur kristal menggunakan difraksi sinar X. Saat ini, teknik difraksi sinar X digunakan pada berbagai jenis material, mulai dari lapisan tipis epitaksial kristal tunggal, semikonduktor, campuran serbuk polikristalin, hingga material amorf. Difraksi sinar X juga membantu para ilmuwan dalam mengembangkan obat-obatan baru, mengklasifikasikan formasi batuan berdasarkan komponen mineralnya, serta memahami bagaimana susunan atom mempengaruhi perilaku material penyimpanan energi. Seiring berkembangnya kemampuan para ilmuwan dalam merekayasa material pada tingkat atom, difraksi sinar X menjadi alat yang semakin penting dalam dunia penelitian. Kemajuan dalam desain instrumen telah membuat teknik difraksi sinar X menjadi lebih mudah digunakan dan lebih canggih dibandingkan sebelumnya.